Selamat pagi rekan-rekannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat, baik, dalam kondisi yang terbaik sehingga kita pagi hari ini bisa belajar bersama-sama untuk mendalami kembali ST30 khususnya dalam rangka meningkatkan peran kita, upgrading peran kita sebagai praktisi transmapping yang membantu siswa-siswi Indonesia, pelajar Indonesia, mahasiswa Indonesia, siapapun yang ingin memilih karir dan profesi serta jurusan yang tepat dan eh, tepat sesuai dengan perannya. Baik, eh ini sudah Mbak Wening sudah siap. Kita mulai saja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sesi hari ini lancar dan membawa manfaat. Amin. Saya serahkan ke Mbak Wening. Monggo Mbak Wening di Oke, matur nuwun Mas Mufri. Ya, wah sudah pulang dari olahraga ya. Wah, tapi jangan ditinggal nyari ini loh, hewan peliharaan dulu loh. iya betul. Baik, teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita akan mulai untuk bedah kasus dulu ya, karena kelas dasar S30-nya sudah lumayan sering diadakan dan nggak tahu deh ada rekaman yang bisa diakses atau tidak karena kayaknya semuanya ada di Mas Yusuf sih ya. Saya nggak pernah nyimpen gitu. Jadi hari ini kita akan langsung saja ke bedah kasus atau mencoba praktek untuk melihat bagaimana sih kaitannya hasil S30 ini jika digunakan untuk pemilihan jurusan. Jadi hari ini kita akan melihat, anggaplah ini ada beberapa hasil ST30 anak SMA yang sedang merencanakan pemilihan jurusan untuk kuliah gitu ya. Karena mungkin teman-teman di sini juga banyak yang berlatar belakang pendidik di tingkat SMA. Jadi nanti bisa langsung diaplikasikan harapannya gitu. Baik, ini ada beberapa case yang saya susun. Sudah bisa dilihat ya. Ada nanti total ada 6 hasil ST30. Nah, untuk pemilihan jurusan yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah sebenarnya secara umum kita melihatnya sama sih. Jadi untuk keperluan apapun ya, mau pemilihan jurusan, mau personal, pengembangan diri, terus mungkin rekomendasi karir, dan bahkan untuk pasangan suami istri atau couple, sebenarnya langkah awal yang perlu kita lihat dulu adalah lihat di mana potensi yang berwarna merah dan kuning ini menyebar. Nah, sekarang kita akan pertama memperhatikan contoh nomor 1. Di contoh nomor 1 ini, kita bisa melihat bahwa kekuatan yang unggul pada hasil S30 ini ada di bagian sini. Kemudian ini merah dan kuning ya. Coba diperhatikan. Ini ada mediator, server, kemudian visionary-nya dia kuat, kemudian quality controller dan safekeeper, lalu ada administrator. Nah, setelah kita petakan persebaran psikologi yang kuat dari hasil plannya, maka langkah awal itu seperti slide-nya langsung dipotong dari networking, headman, dan supervising. Kita ganti warna ya biar kelihatan. Nah, ini langsung dipotong networking, headman, supervising. Nah, potong seperti ini. Jadi, yang kelompok di atas ini adalah
tipe kekuatan yang berkaitan dengan bertemu banyak orang, sedangkan tipe yang di bawah ini adalah kekuatan-kekuatan atau peran-peran yang berkaitan dengan kinerja yang tidak terlalu membutuhkan atau tidak membutuhkan bertemu banyak orang. Jadi ada peran publik, ada peran non publik gitu ya, atau peran lebih privat. Nah, di hasil contoh nomor pertama, ternyata anak ini, anggap aja dia siswa yang lebih senang bertemu banyak orang karena ternyata potensinya banyak di wilayah atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan oh ya, yang bawah juga lumayan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh sama, maaf. Jadi antara ketemu publik sama ranah tidak publik, dia itu seimbang. Gitu. Nah, setelah melihat secara umum gambaran si anak ini, kemudian kekuatan ST30 itu salah satunya adalah dengan teknik bertanya. Jadi, yang membedakan TMA dengan ST30 adalah kalau di TMA kita sudah mendapatkan data yang banyak dari hasil assessment itu sendiri, ada bakat, peta bakat, bahkan potensi kekuatan, atau di strength cluster map kita sudah dapat informasi tentang aktivitas-aktivitas yang direkomendasikan atau potensinya tinggi pada orang tersebut. Tapi di ST30 kita hanya mendapatkan informasi tentang peran-peran yang dia akui, dia enjoy dan isi di situ. Ini belum tentu masuk ke ranah excellent dan earn ya. Belum tentu. Lihat-lihat umurnya dulu juga. Kalau anaknya masih SMA, ya mungkin eh, apa ya, mayoritas kalau yang saya temui itu masih di enjoy easy. Ya paling tinggi excellent gitu lah. Nah, jadi kita perlu mengkonfirmasi, betul nggak sih anak ini itu memberikan pengakuan yang sudah sesuai dengan apa yang dia jalankan atau peran-peran itu tuh sudah dia lakukan sehari-hari atau hanya persepsi dia aja. Gitu. Cara bertanya gimana? Sebenarnya cukup mudah. Kita hanya tinggal mancing dengan tanya. Misalnya begini, anak ini merasa bahwa dia adalah seorang analis treasury, analis dan treasury. Maka dua-duanya ada di cluster thinking. Cluster thinking ini itu adalah kemampuan berpikir otak kiri yang sifatnya itu logis, terstruktur, detil, gitu ya. Nah, maka kita perlu menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas berpikir secara logis dan terstruktur. Misalnya yang paling sering saya tanyakan ke seorang siswa SMA itu adalah apa pelajaran favoritnya? Atau saya langsung tanya, kamu suka pelajaran yang berkaitan dengan hitung-menghitung atau tidak? Nah, kalau misalnya jawabannya tidak, saya nggak suka matematika, saya kok nggak suka akuntansi, boleh ditanyakan apa penyebabnya. Bisa jadi bukan berhitungnya yang dia tidak suka, tapi mungkin cara gurunya mengajar, atau mungkin ada kesulitan atau hambatan yang pernah dia temui dan itu susah banget, nggak bisa ketemu jalan keluar, sehingga dia merasa bahwa, oh berarti aku nggak bisa nih. Padahal sebenarnya bukan nggak bisa, tapi hanya butuh bantuan sedikit saja yang kebetulan waktu itu dia nggak dapat bantuan itu. Atau bisa jadi bukan pelajaran matematika atau misalnya akuntansi gitu ya, yang berhitung kan akuntansi itu ya. Tapi dia itu memang cara mengolah informasi atau ketika mendengar sebuah kabar, maka yang yang muncul di benak dia adalah mengkonfirmasi dan memvalidasi berita-berita yang dia terima. Nah, itu juga mewakili tipe kekuatan analis. Jadi, memang menggunakan ST30 itu perlu pengertian yang menurut saya lumayan lebih rinci ya daripada TMA. Nah, setelah itu,
Kalau untuk urusan treasury, kita bisa bertanya, apakah selama ini dia pernah mencoba mengelola keuangannya sendiri, atau dia pernah menjalankan peran sebagai bendahara, baik di kelas atau di organisasi, atau dia pernah dimintai tolong untuk melakukan pengelolaan keuangan yang sifatnya mungkin temporary, misalnya cuma kegiatan em, di kegiatan 17-an. Nah, itu kan satu event aja gitu ya. Oh, audio ya? Yang lain gimana? Apakah audio saya kurang jelas atau agak putus-putus ya? Baik, sebentar, sebentar. Mungkin sinyalnya biasa hari Sabtu ya. Oke, kalau sekarang suaranya agak lebih pecah. Kenapa ya? Apakah ruangannya mantul ya? Bentar, saya cek audionya dulu. Ini pakai audio apa ya? Apakah sekarang terdengar lebih jelas? Nah, ini nih. Oh, oh ya, berarti salah setting audio, maaf ya. Nggak ngecek saya. Bahwa Baik. ini mohon izin. Sebelum berlanjut, ini mungkin saya betul-betul di awal nih. Jadi ST30 itu mereka memberikan pernyataan atau emang sistem ST30 itu sama dengan TMA akan menganalisis bakatnya itu gitu ya. Oke. Yang sekarang tampil itu apa emang akuan dia atau emang hasil sistem, Mbak? Oh ya, baik. Ya, jadi salah satu, perbedaan antara TMA dan ST30 adalah jika ST30 hasilnya itu memang murni berdasarkan pengakuan, Pak Riki. Jadi misalnya kan kalau mungkin teman-teman sudah pernah mencoba mengisi ST30, di situ kita kan disuruh memilih ya. Pilih berapa tuh? 4 sampai 7 atau berapa gitu ya. Pernyataan yang sangat sesuai dengan diri Anda, sangat tidak sesuai. Terus apa ya yang 2 itu? Jadi kan kita 4 kali milih tuh. Nah, dari perintahnya itu sebenarnya setelah kita baca perintahnya, maka secara otomatis seseorang itu akan mengingat-ingat, membaca 30 daftar pernyataan, kemudian diingat-ingat. Apakah di aktivitas ini saya merasa enjoy dan easy? Misalnya jadi perwakilan atau ambasador ya, menjadi perwakilan sebuah organisasi untuk menjalin relasi dengan orang lain. Sosok yang bisa dipercaya, senang berkomunikasi. Nah, itu kan orang ambasador. Nah, maka ketika saya membaca pernyataan itu, saya akan teringat aktivitasnya dari zaman SD. Oh iya ya, dulu tuh saya suka diutus lomba, mewakili sekolah. Terus di SMP saya juga sudah mulai senang berorganisasi. Di SMA malah makin menjadi-jadi gitu ya. Diutus untuk mengikuti seminar sampai luar kota, kemudian ikut paskibraka mewakili sekolah. Nah, dari ingatan-ingatan itu maka saya akan memberikan pilihan saya pada pernyataan yang tadi saya baca. Jadi ST30 itu adalah hasil dari pengakuan. Gitu. Nah, memang akhirnya kalau semakin muda usia seseorang dan semakin sedikit jenis ragam pengalamannya, maka bisa jadi ST30-nya ini memang dikatakan belum terlalu valid. Tapi bukan berarti tidak bisa dipakai. Misalnya pada anak SMP, kelas 1 atau kelas 2, mereka sudah bisa nggak sih mengisi ST30? Sudah bisa. Tapi tentu saja pengalamannya akan berbeda ketika yang mengisi anak SMA, kelas 2 atau kelas 3, kelas 11 atau kelas 12. Nah, tapi bukan berarti ya apabila yang mengisi anak SMP ini, oh berarti ini hasilnya nggak valid. Belum tentu. Kalau kondisi anaknya itu pengalamannya sudah lumayan banyak, kemudian dia sudah menyadari tentang apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, saya punya aktivitas apa yang sudah rutin. Nah, itu bisa jadi hasilnya valid.
Karena saya sering ketemu sama anak SMP kelas 7, kelas 8 yang orang tuanya sudah pengen mencobakan misi ST30 dan hasilnya valid dan produktivitasnya sudah ada gitu. Tapi memang produktivitasnya nanti disesuaikan dengan usianya. Contoh misalnya di contoh nomor 1 ini Pak, misalnya anak itu adalah, ini kan analis, kemudian dia administrator. Administratornya juga kuat di sini. Nah, ketika saya tanya, dia menunjukkan kepada saya rangkuman catatan matematika. Nah, ini adalah wujud produktivitas dari peran analis dan peran administrator. Orang yang senang berpikir logis terstruktur, di satu sisi dia juga rapi. Dia bisa memberikan catatan itu, memperlihatkan catatan itu kepada saya yang mirip banget sama modul bimbel. Dan itu dia bikin sendiri. Wah, terus saya iseng-iseng, jual aja Kak, ini catatanmu gitu. Dan itu kalau dia berhasil menjual itu ya sebagai bukan contekan ya, tapi ringkasan yang modul yang mudah untuk dipelajari, wah itu sudah excellent dan earn itu. Nah, maka walaupun usia anaknya muda, kita juga jangan membawa prasangka bahwa oh emang bisa anak-anak sekecil memberitahukan tentang kondisi dirinya. Nah, justru dengan ST30 ini kita bisa melihat sejauh mana dia mengenali dirinya. Nah, berbeda dengan TMA yang memang itu ada algoritmanya juga. Setahu saya seperti itu. Kalau saya salah, nanti mohon diluruskan. Gitu ya Mas Mufli ya? Betul ya? Kalau TMA itu ada algoritmanya sendiri ya? Jadi tidak hanya berdasarkan pengakuan saja. Makanya kan pertanyaannya banyak tuh, hampir 300. Jadi itu data yang masuk, yang dipakai Abah, diolah, kemudian masuk algoritma, kemudian memunculkan hasilnya yaitu ada urutan bakat, termasuk ada ST30 versi TMA. Nah, beda nggak sih ST30 versi TMA dan ST30 yang gratisan? Beda. Yang jelas beda. Bahkan mungkin teman-teman yang sudah TMA kemudian nyobain ST30 yang gratisan, jangan-jangan juga ada yang beda gitu. Loh kok hasilnya jadi agak beda ya? Nah, karena memang yang satu hasil olahan algoritma, yang satu memang murni berdasarkan pengakuan. Yang berdasarkan algoritma, yang di TMA, bisa jadi kita tidak menyadari kalau ada tipe peran tertentu yang sebenarnya kita bagus di situ. Sama kan kasusnya kayak strength cluster map. Wih, ternyata aku ini ya punya potensi di programming gitu misalnya. Lah, tapi aku nggak pernah menggunakan potensi itu. Ya iyalah, kita kan tidak belajar IT. Maka ya pengakuan kita, ya saya nggak mudeng urusan IT. Meski orang itu punya aktivitas produktif, potensi yang kuat itu di programming. Begitu, Pak Riki. Jadi, ini murni berdasarkan pengakuan. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, cara memvalidasinya ya tadi ya dengan melakukan penggalian pertanyaan yang simpel-simpel saja, misalnya administrator. Administrator ini mungkin teman-teman bisa nanya, oh kamu berarti catatannya rapi nggak? Atau kalau dia tipikal anak yang malas mencatat, bisa ditanya senang merapikan sesuatu atau tidak. Karena administrator ini berkaitan dengan keteraturan, kerapian, data, dan dokumen. Gitu. Nah, setelah kita selesai mengkonfirmasi semuanya dan oke, ternyata pernyataan yang diberikan sama anak ini tuh sudah sesuai dengan dirinya, berikutnya dan yang penting tanya dulu minatnya. Teman-teman jangan lupa untuk menanyakan minatnya. Mau itu TMA, mau itu Oning. ya. Izin Mbak Oning, berarti di tahap awal kita mengkonfirmasi pengakuan bakat terkuatnya ya, yang merah dan kuning. Kalau yang abu sama hitam nggak usah. Baik, ya. Ya, jadi saya jelaskan kembali untuk rekan-rekan semuanya. Kalau di ST30, istilahnya bukan bakat, Pak.
kita tidak berbicara tentang bakat di sini. Oh ya, ya. Ya, yaitu perlu ini dulu ya, perlu dibedakan dulu bahwa di ST30 itu istilah yang kita gunakan adalah tipe kekuatan. Nah, tipe kekuatan ini terdiri dari beberapa bakat. Sudah keroyokan mainnya ya. Jadi nggak cuma mewakili satu bakat. Nah, beda dengan urutan bakat kan. Dia ada 34 jenis atau tema bakat. Nah, sedangkan di ST30, Strength Typology 30, ada 30 tipe kekuatan yang satu tipe kekuatannya itu terdiri dari beberapa bakat. Ya, memang di sini kita tidak akan tahu secara detail ya, orang ini tuh sebenarnya bakatnya apa, kuat atau enggak gitu, memang kita nggak tahu. Nah, maka yang perlu kita perhatikan adalah pada bulatan yang berwarna merah dan kuning, ini menunjukkan bahwa pada tipe kekuatan tersebut, seseorang itu mengaku mampu dan bisa melakukan peran itu. Si anak ini mengaku bahwa dia tuh senang melayani, servernya kuat. Gitu. Oh, saya tuh senang melayani, saya senang bantuin teman-teman saya senang. Terus caretaker, biasanya kalau caretaker tuh emang jadi senang jadi tempat curhat sih ya. Saya tuh mudah peduli gitu loh sama teman-teman. Saya merasa saya perhatian. Saya mudah terhanyut dengan emosi yang teman saya rasakan. Nah, itu caretaker. Kemudian mediator, oke, saya tuh bisa jadi penengah kalau teman-teman saya berkonflik, hawanya tuh pengen bikin orang-orang yang berkonflik ini tuh bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan supaya konfliknya selesai. Nah, itu mediator. Atau saya pengen menengahi supaya mereka itu berdamai. Nah, itu mediator. Gitu. Jadi, tadi dilanjutkan, merah dan kuning itu adalah tipe kekuatan yang diakui oleh klien sebagai peran-peran yang dia kuat di situ, sedangkan yang berwarna putih itu netral. Netral artinya ya tidak kuat, tidak juga diakui lemah. Kadang-kadang aja gitu muncul, kadang juga enggak, tergantung konteks dan situasinya. Kemudian yang berwarna abu-abu dan yang lebih gelap lagi, bukan hitam ya, abu-abu muda dan abu-abu tua, itu adalah tipe peran atau tipe kekuatan yang diakui bahwa mereka nggak bisa banget di situ. Selalu hasilnya buruk kalau berkaitan dengan tipe kekuatan yang itu. Misal contohnya operator. Nah, ini kan warnanya abu-abu ya, diakui. Saya itu kalau bekerja menggunakan alat, itu bingung. Jadi misalnya kalau dapat bertugas untuk bikin kue yang menggunakan mixer, kemudian mungkin juga harus pakai oven, itu saya canggung banget tuh, bingung cara mengendalikan alatnya tuh seperti apa, kecepatannya. Jadi orang-orang yang bekerja dengan alat dan mereka kesusahan, misalnya pakai obeng, masang apa ya namanya di sini, baut gitu ya. Nah, itu tuh atau maku deh yang paling gampang. Menggunakan palu kemudian memaku tembok. Nah, itu tangan saya tuh kayak nggak luas gitu dan nggak pernah bisa walaupun mencoba berkali-kali. Nah, itu adalah orang yang mengakui bahwa di tipe kekuatan operator dia lemah gitu. Nah, jadi berikutnya setelah clear semuanya ya, teman-teman tadi ya silahkan tanyakan minatnya. Gitu. Minatnya di mana? Ada rencana apa? Nah, baru saja semalam itu saya nge-feedback anak SMA. Kebanyakan biasanya anak SMA itu ragu-ragu. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa cara menarik ya untuk dirinya. Cuma dia ragu-ragu. Aku cocok nggak ya ke sana? Aku nilaiku masuk nggak ya ke sana? Nah, kita harus meyakinkan mereka bahwa jangan pikirin itunya dulu. Jangan pikirin nilai kamu masuk atau enggak, kamu nanti bisa masuk ke sana atau tidak. Pikirkan dulu kamu tuh tertarik atau enggak. Nah, tertarik misalnya. Kemudian baru kita akan lihat minat mereka dengan hasil ST30-nya.
Nah, kalau dia sudah sesuai, oke, misalnya di contoh pertama, anak ini mengaku punya minat. Contoh, Kak, saya kok pengen belajar desain ya. Desain. Desain itu mungkin bisa masuk jurusan DKV, atau desain grafis, atau mungkin apalagi ya, arsitektur masuk nggak ya? Ya bisa jadi masuk ke arsitektur. Nah, kalau kita sudah pegang nih, kemudian oke, desain. Setelah itu kita lihat hasil ST30-nya. Kira-kira teman-teman, kalau anak ini mau belajar desain, tipe kekuatan apa yang dibutuhkan? Boleh langsung on mic, boleh ditulis lewat chat. GI, Mbak. GI, baik. Desainer, oke. Ada lagi? Butuh tipe kekuatan di bidang di kelompok GI, Generating Idea. Pengen belajar desain katanya. Ada lagi? Selain membutuhkan kreativitas dari otak kanan, dia butuh apa? Butuh operator. Karena belajar desain itu pasti pakai alat. Ya entah pensil, entah untuk nge-sketch, atau mungkin aplikasi di laptop gitu ya, kalau desainnya sudah desain grafis. Ada lagi mungkin? Perlu apa lagi? Explorer buat belajar. Oke, buat ini ya. Riset ya. Karena kan desain itu tidak sepenuhnya mengandalkan ide saja. Boleh opsional. Explorer juga bisa. Gitu. Explorer. Oke, ini opsional sih. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya kalau desain. Ada lagi? Oke. QCA. QCA ini menurut saya juga penting sih untuk menghasilkan desain yang optimal kualitasnya ya. Boleh juga kalau dia seorang caretaker sehingga seninya tuh lebih berasa ya dari hati gitu. Nah, tapi pada intinya untuk belajar desain yang paling penting dan perlu diperhatikan adalah bagaimana tipe kekuatan desainer, kreator, synthesizer, marketers, yang pasti desainer dan kreator sama synthesizer. Yang penting itu ini 3 dulu ini untuk desain. Baru nanti berikutnya operator. Yang lain opsional lah. Sifatnya itu melengkapi dan membantu. Orang pengen belajar desain kalau dia desainernya hitam, kreatornya hitam, synthesizer hitam, nggak bisa mix and match bahan-bahan yang tersedia, ya susah kan? Nah, kalau ternyata minatnya tidak sesuai dengan hasil ST30-nya, perlu kita gali, emang kenapa sih motivasinya belajar desain apa? Nah, setelah itu baru kita arahkan dengan memberikan masukan jurusan-jurusan yang sesuai dengan hasil ST30-nya ini. Nah, caranya bagaimana sih untuk menentukan kira-kira saran apa ya yang bisa saya berikan untuk anak ini? Kalau saya pakai ini juga rumusnya Abah sih. Kalau teman-teman punya rumus sendiri juga boleh. Jadi ada satu file apa ya namanya ya. Jadi Abah itu sempat bikin ini per cluster. Kita ngelihatnya per cluster. Di sini kan ada 8 cluster ya, headman, supervising, generating idea, technical, elementary, reasoning, thinking, gitu ya, ada networking. Nah 8 cluster ini lihat di mana ambil 3 cluster yang tipe kekuatan kuatnya yang berwarna merah dan kuning itu banyak. Yang pertama, saya akan ambil supervising. Karena dua-duanya dia kuat di sini kan. Isinya kan cuma 2 nih, caretaker sama server. Oh, dia tuh orangnya peduli, senang melayani, mau ngebantu, peka. Oke. Berikutnya, thinking. Ini juga isinya 2 dan dua-duanya merah semua. Gitu ya. Terus berikutnya, oke.
ini anaknya suka mikir logis, mikirnya ini tapi dipakai buat melayani. Nah, sekarang pilih satu lagi. Karena kita di sini juga bisa misalnya kalau dikaitkan dengan networking, dia kan ada 2 ya di sini. Kemudian headman-nya juga ada 2 nih, arranger sama mediator. Terus technical-nya dia juga ada 2 nih, QCS sama safekeeper. Kita pilih salah satu dulu. Misalnya kita milih networking dulu deh yang paling enak. Networking itu orangnya senang ketemu orang, berkomunikasi dan memotivasi orang lain. Mikir logis, senang ketemu orang, dalam rangka melayani mereka dan bekerja sama. Nah, kira-kira yang terlintas di pemikiran Bapak Ibu semuanya jurusan apa? Guru. Guru, oke. Ada lagi? Psikolog, Mbak. Psikolog, oke, saya keep dulu ya, saya keep dulu. Guru, psikolog. Perawat. Apa, Pak? Perawat. Perawat, oke, baik, saya keep dulu. Perhotelan? Perhotelan, saya keep dulu. Udah ya, 4 dulu ya, nanti saya lupa. Nanti kita lanjut lagi. 4 dulu. Guru, psikolog, perawat, perhotelan. Baik. Semuanya bisa. Kita ke guru dulu. Guru itu, misalnya kita akan memberikan saran. Coba deh kamu ambil keguruan. Jadi untuk teman-teman juga ya, pengetahuan dasar yang perlu kita tahu, nggak harus hafal sih, nggak harus hafal, yang penting tahu aja. Ada 8 klaster ya, networking, headman, supervising, generating ide, technical, elementary, reasoning, sama thinking. Nah, masing-masing dari klaster ini, misalnya kita ambil klaster networking dulu. Klaster networking ini terdiri dari tipe kekuatan edukator, motivator, ambasador, komunikator. Kalau kita lupa-lupa, lihat aja kuncinya. Udah dikasih Abah nih. Iya, Pak. Udah dikasih Abah nih kuncinya. Kuncinya ada orang 3 berjejer Apanya? sejajar. Fondasi. Ada Iya, yang bisa bantu saya? pokoknya Teman-teman di yang pepet bisa no tembok kabeh ae. Nah, itu unmute, butuh sampean nge-mute. kayak Pak. Awal. Butuh dikasih. Coba sampean fotonya, Pak. Ini Mas mulai digali, ta? Bu, tolong bisa di-mute Apa dulu. coba difotoin, Mak? Mbak. bocor. Baik, Kak, baik, Kak. Oke. Sudah ya? Baik, terima kasih. Ya, sampai mana tadi? Oh, ini. Nah, kuncinya lihat di gambar-gambar yang sudah Abah sediakan nih. Nih, ada orang. Jadi, ini kata kunci yang bisa memudahkan kita untuk mengingat. Gambar 3 orang berdiri berjajar, sejajar, saling merangkul gitu ya, menandakan mereka akrab banget nih ceritanya. Ini adalah klaster yang isinya tipe kekuatan yang mendorong seseorang itu suka membangun kerjasama. Ketemu orang dalam rangka membangun kerjasama. Gitu. Kemudian klaster headman, Headman isinya tuh ada arranger, commander, mediator, seller, selector. Gambarnya orang bawa toa. Gambar ini menunjukkan bahwa orang ini suka mendominasi, suka berada di atas orang lain untuk mengatur ke bawah gitu loh dia. Nah, jadi orang bawa toa, oh berarti orang ranger, commander,
mediator, seller, selektor, itu adalah orang yang bisa mengendalikan atau mempengaruhi. Walaupun dia niatnya nggak begitu. Loh, kayak orang jualan ya misalnya. Ini sering nih, tipe kekuatan yang disalahpahami itu seller. Nah, ada nih orang yang mungkin orang ini caretaker, server, motivator ya. Dia tuh merasa saya itu nggak bisa jualan. Kenapa? Misalnya, tapi ternyata sellernya merah atau kuning. Dia mengaku kuat. Cuman ketika ditanya, dia nggak suka jualan katanya. Loh, kenapa nggak suka? Karena ya saya itu kalau nawarin barang nggak maksa. Saya nggak suka maksa orang. Ya mungkin karena caretakernya kuat ya, dari bakat empati. Kasianlah kalau saya paksa-paksa, ya kalau punya uang, kalau enggak gimana. Nah, tapi ternyata sellernya kuat. Nah, bisa jadi sebenarnya dorongan dia menjual sesuatu itu karena trust. Orang kalau sudah trust atau sudah percaya, maka nggak perlu ngoyo, itu orang tuh nurut gitu loh. Coba sama, bayangkan saja kita punya teman kepercayaan, teman yang sudah dekat sama kita, terus teman itu beli sesuatu yang bagus, kualitasnya, terus fungsinya juga kita suka dengan barang yang dia beli. Tentu saja kita akan juga pengen ikutan beli yang sama kayak teman kita. Aku pengen merek yang itu aja lah, soalnya dipakai temanku tuh bagus. Nah kalau di sini untuk urusan elektronik, saya biasanya nanyanya Mas Yusuf atau Mas Muflih. Ya meski budget mereka nggak masuk di saya ya, tapi nanya aja dulu. Karena apa? Saya selalu percaya pada pilihannya Mas Yusuf atau Mas Muflih untuk urusan device. Kenapa saya percaya? Ya karena saya sudah lihat sendiri hasilnya. Wah, alatnya bagus nih, misalnya mic wireless gitu ya. Wah, bagus nih, itu mereknya apa Mas? Belinya di mana? Nah, biasanya saya tanya seperti itu. Nah, itu adalah Mas Mufli itu sedang seller dengan tapi nggak kelihatan lagi jualan. Karena dia hanya menggunakan. Ya dia kan bukan salesnya mic wireless ya. Tapi ketika ada orang lain yang melihat, kemudian, oh iya ternyata hasilnya bagus, orang jadi pengen ikut-ikutan beli. Nah itu sebenarnya sudah aktivitas seller, tanpa orangnya niat selling. Oh soft selling ya. Mungkin soft selling juga enggak, karena dia nggak punya niat jualan juga sih sebenarnya. Gitu ya. Soft selling itu lebih ke selebgram kali ya. Oh, Mas Mufli sekarang selebgram, saya lupa. Ya. Convert selling. Ya, itulah apapun istilahnya ya. Nah, gitu teman-teman. Sehingga pada cluster headman bisa jadi ya orangnya yang punya tipe kekuatan di cluster headman itu bisa jadi orangnya denial. Ah, masa sih saya begitu gitu. Sering tuh kayak begitu. Karena di persepsi orang secara umum, orang yang suka mengendalikan, orang yang suka mempengaruhi itu tuh kayak kesannya kayak caleg banget gitu ya. Nggak bisa dipercaya gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak. Jadi maksudnya tuh kesannya nggak terlalu bagus gitu. Maka banyak orang yang denial, terutama di seller nih. Wah, saya nggak bisa jualan. Nah, kalau mereka denial, jangan buru-buru panik. Gali dulu apa yang mereka tolak dari pengakuan yang mereka berikan sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya gampangnya gini, kalau ada orang ranger, ini kan dia mengaku ranger ya, gitu. Tapi ternyata dia nggak bisa nih. Aku nggak mau sih jadi ketua. Kalau ditunjuk jadi ketua aku nggak mau. Kalau bisa jangan saya gitu. Padahal dia punya potensi kekuatan arranger sehingga dia sebenarnya bagus ditempatkan pada peran-peran koordinator. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Ya bisa jadi dia punya pengalaman nggak enak. Misalnya punya anak buah, dulu ya, pernah tuh ditunjuk jadi koordinator, tapi timnya tuh berkele semua gitu ya, nggak nurut, nggak bisa diatur, sukanya ngelawan, apalagi komandernya netral gitu ya. Iya siapa yang nggak stres punya tim kayak gitu. Nah jadi perlu digali dulu. Setidaknya kita bisa bertanya, tapi menikmati nggak kalau misalnya timnya tuh enak, timnya nurut, solid, mau diatur, kalau kayak gitu mau nggak? Oh mau. Nah biasanya
ada peristiwa-peristiwa penyerta yang membuat mereka menolak sendiri pernyataannya. Oke, kita lanjut. Kemudian di cluster S atau servicing. Nah, ini ada orang hotelir banget ya ini ya, pegawai hotel nih, bawa-bawa barang. Nah, ini adalah orang-orang dengan tipe kekuatan yang senang melayani. Jadi posisinya di bawah orang lain. Melayani itu kan artinya kita sedang menunggu apa ya istilahnya tuh amanah dari orang supaya kita bisa bantu gitu loh. Nah, itu posisinya kan di bawah orang lain, pelayanan. Nah, jadi untuk headman ini posisinya di atas orang lain, kalau networking ini posisinya setara dengan orang lain, kalau servicing ini posisinya di bawah orang lain. Nah, ini istilah-istilah yang familiar kalau kita pakai SWOT assessment ya. Oke, kemudian berikutnya GI. Nah, GI gambarnya orang kalau di komik nih ada balon box apa untuk percakapan ya, terus isinya lampu dia gambarnya. Nah, ini berarti orangnya kan lagi dapet ting gitu ya, ada entahlah itu inspirasi, ide, pencerahan atau apa kayak ya. Nah, jadi orang yang ide yang isinya tuh desainer, kreator, synthesizer, marketer, strategis, visionary itu adalah orang-orang yang dimudahkan untuk melihat sesuatu yang belum ada. Ide, rencana, strategi, terus apa lagi ya? Apa namanya? Hal-hal yang mau dibikin yang sekarang belum ada. Nah, jadi kata kuncinya ini adalah ide atau gagasan atau rencana. Gitu ya. Sesuatu yang ting muncul di kepala. Enak banget nih Abah nih. Kemudian TE. TE ini ada orang yang hitung duit apa ya ini ya? Nggak jelas banget, nggak jelas. Tapi dia duduk di meja, sedang apa ya, mengerjakan sesuatu. Nah, jadi dia orang teknikal itu yang bekerja, orang-orang yang senang bekerja dengan aturan, kemudian dengan keteraturan, plus dia tuh tekun dan mampu mengerjakan sesuatu dalam durasi yang agak lama atau panjang. Kalau kita lihat pada anak-anak, biasanya anak-anak yang teknikalnya kuat, klaster teknikalnya kuat, meskipun belum jelas mau yang operator, distributor, safekeeper, QC, atau produser ya, dia itu biasanya senang mengerjakan sesuatu yang rigid gitu loh. Bisa jadi main Lego, bisa jadi senang bongkar pasang alat elektronik. Jadi ada tuh salah satu ponakan saya yang baru berumur 10 tahun atau 9 tahun gitu. Mainannya udah solder. Sudah bisa bikin kipas angin sederhana dari komponen-komponen. Nah, itu jelas itu anak itu teknikalnya kuat. Gitu. Ya nggak ada yang ngajarin dia. Dia modalnya nonton YouTube aja sih sama nanya bapaknya sedikit. Terus dia minta dibelikan komponen ini. Terus dia rangkai sendiri. Jadi tuh kipas angin sederhana. Wah, keren sih. Nah, itu sudah bisa dipastikan anak ini teknikal. Karena kemampuan dia bekerja dengan hal yang rigid, rancang bangun ya dari komponen-komponen kemudian disatukan itu kan rancang bangun ya, termasuk mungkin kalau di ini peran-peran bangunan gitu loh, membangun rumah. Nah, itu kan juga termasuk. Nah, itu adalah urusan teknikal. Kemudian elementary, ya ini dia duduk ngadep komputer. Jelas ya, yang berhubungan dengan data, dokumen, rapi, teratur, kemudian terkonsep. Nah, ini sesuai dengan SOP, terus apa lagi ya? Dia itu bisa, kalau di jurnalis, ini ada jurnalis di sini, dia mulai dari memikirkan konsep, kemudian memilih redaksi, tema yang mau diangkat yang mana, menulis tapi yang berdasarkan ide atau mungkin olahan informasi yang didapatkan di luar. Jurnalis, interpreter berkaitan dengan kebahasaan.
gitu. Jadi bahasa asing, mentranslate dari bahasa asing, kemudian menjelaskan istilah-istilah, misalnya kayak saya ini menjelaskan istilah talent mapping, saya jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, itu masuk ke interpreter. Administrator tadi ya, kerapihan dokumen atau file. Oke, kemudian reasoning dan thinking ini sama-sama dari otak kiri. Kalau reasoning itu ada gambar kayak detektif dengan tanda tanya besar di kepalanya, sebenarnya ini tuh kan isinya evaluator, restorer, explorer ya. Ini teman-teman tuh bisa bayangkan, kalau saya ngebayanginnya itu kayak Conan atau Rin Tintin. Waduh, jadul banget tuh Rin Tintin. Jadi saya kebayang sosok itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu berusaha mengungkap apa yang benar dan diyakini sebagai kebenaran. Nah, untuk mengungkap kebenaran, mereka perlu eksplorasi, nyari data, memverifikasi ini benar atau tidak, menggali masa lalu untuk menemukan fakta, kemudian input informasi sana sini, dicocokkan, kayak orang lagi menyelidiki sesuatu ya. Nah, kemudian itu juga masuk di evaluator, memverifikasi, diaudit, benar nggak kenyataannya. Nah, kemudian restorer termasuk misalnya untuk menyelesaikan sebuah kasus, mereka ingin menempatkan situasi yang rusak karena kasus, entah itu pencurian atau apa, ke situasi yang normal atau netral gitu. Nah, restorer ini kalau itu kan kaitannya dengan tadi ya tokoh Rin Tintin atau Conan gitu. Nah, kalau di dunia kesehatan ya restorer ini biasanya dibutuhkan untuk peran-peran seperti dokter, terus tadi psikolog. Kemudian kalau di dunia teknik ini diperlukan untuk ya itu tadi misalnya kalau di dunia IT ya jadi restorer ini adalah orang-orang yang tertarik untuk memperbaiki komputer yang rusak atau memperbaiki sistem, bagian aplikasi dan lain sebagainya. Begitu. Nah, yang terakhir nih ada thinking ya. Orang ini gambar anak sekolah nih kayaknya nih pusing mikirin matematika dia kayaknya. Duduk membaca buku sambil menopang dagu ya. Menopang dagu ini mungkin ekspresi orang lagi serius membaca atau memikirkan. Nah, maka di cluster thinking ini yang terdiri dari analis dan tracery, ini adalah aktivitas berpikir logis, runut, detil, mungkin juga bisa mendalam juga, dan kalau runut detil itu kan dia juga rapi ya, tatanan pikirannya tuh rapi gitu loh. Nah, kalau untuk treasury memang dia ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Begitu Pak Riki dan teman-teman. Semoga jelas ya. Terima kasih, Mbak. Baik. Nah, saya terus jadi lupa tuh tadi ngapain ya. Oke, baik. Sudah ya? Di contoh satu udah nggak ada yang perlu diulik-ulik lagi? Atau ada yang mau nambahin, mau jurusan apa? Oh iya, mau nambahin nggak ini bisa disarankan jurusan apa lagi? Kalau saya sih nambahin, dia bisa belajar akuntansi. Gitu ya. Terus bisa, ya tinggal minatnya sih, bisa belajar tentang administrasi. Tadi administrasi itu kan banyak ya. Ada ilmu administrasi, administrasi bisnis, administrasi publik, administrasi perkantoran, terus dia juga bisa belajar ilmu perpustakaan, yang itu ya notabene administrasi juga sebenarnya, ilmu perpustakaan. Terus, capek saya, ada lagi nggak? Ya itu Dua. sih. Ya, Dengerin dua. oh bocor lagi nih ceritanya. Ada rekamannya. Ada yang bisa bantu saya untuk menghandle. Nah, kalau sudah, kita ke contoh 2. Ini jam berapa ini ya? Udah jam 10. Ini mau sampai jam berapa, teman-teman? Oke, jam 10. Apa? Contoh 2. Contoh 2 seperti ini. Langsung aja deh. Teman-teman Mbak ada yang... Wening, Oh ya, silahkan. maaf sebelumnya, sebelum lanjut boleh tanya Mbak Wening? Silahkan Bu Asia. Iya, di sini kan tadi kalau kita mau menentukan jurusan yang tepat itu kan kita harus pilih 3 klaster tadi gitu ya Mbak. Ya.
Nah, kalau yang di sini ini kan ada kayak yang di cluster networking itu ada 2, Hmm, terus yang di TE juga ada 2 gitu. hmm. Untuk memilih kira-kira apa kiatnya gitu untuk memilih yang mana yang harus kita pilih gitu. Random Terus kan aja kok, kalau Bu. random aja, Boleh kok random terkadang aja. kan boleh ya. Iya. Terus pun kalau yang di cluster kayak servicing ini kan ada 2 Iya. tipe kekuatan gitu kan. Nah, di sini di tipe yang lainnya itu misalkan ada 2 juga, tapi kayak di misalkan di TE. Di TE ini kan ada beberapa tipologi ya. Ya. Nah, kebetulan sama-sama 2 gitu. Ya. Nah, kalau yang seperti itu gimana itu? Baik. Kita Oke. milih yang mana gitu? Ya, baik. Terima kasih Bu Asia. Ya, saya Baik, menyadari bahwa Mbak. jawaban random itu tidak akan disukai oleh teman-teman yang thinking tails-nya kuat. Jadi akan saya jelaskan. Jadi Iya, kalau itu membingungkan buat saya. ya, betul Bu. Baik. Untuk memilih 3 yang menurut kita bisa dipilih ya, klaster mana sih yang bisa saya pilih 3 gitu. Yang jelas kan kalau ini kan enak ya, surviving dan thinking kan jelas ya, dia dua-duanya kuat kan. Ya anggap saja berarti ini dominan. Saya pilih surviving, thinking sama networking. Terus kita ubah lagi deh sekarang. Kita pilih surviving, thinking sama technical coba. Kita coba aja karena kombinasi yang berbeda itu menghasilkan saran yang berbeda juga. Nah, jangan lupa kita juga harus memperhatikan minatnya ya. Gitu. Jadi biar sarannya tuh masuk. Lah kecuali kalau anaknya emang bener-bener saya tuh gelap, nggak ada yang bisa saya bayangkan gitu ya, pengen ngapain. Nah, itu bolehlah kita eksplorasi semuanya sebanyak-banyaknya biar dia milih. Nah, sekarang kita coba surviving, thinking, sama TE, technical. Orangnya senang mikir logis, senang bekerja dengan SOP, dengan alat, dengan kehati-hatian, ketelitian, ketekunan gitu ya, orang teknikal kan. Terus dia tuh suka melayani orang. Nah, kira-kira yang terbayang profesi atau jurusan apa? Ada? Profesi atau jurusan apa? Dokter. Dokter? Bisa. Dokter bedah kali ya. Servis elektronik bisa. Ya, suruh masuk teknik elektro gitu ya. Dokter radiologi bisa. Bengkel otomotif ya. Bengkel otomotif betul. Bisa juga. Nah, jadi dari jawaban teman-teman kita sudah kebayangkan kira-kira, oh ini anak-anak teknik yang bisa memberikan jasanya kepada orang lain. Nah, jurusan teknik tuh banyak banget. Teknik industri, teknik lingkungan, teknik macam-macam lah. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di Kuiper Kampus sih. kuiperkampus.com atau di Rencanamu ID. Seller. Karena memikirkan produk yang memudahkan. Mungkin bukan ke sellernya, tapi ke produsennya mungkin. Jasa menjahit kalau memang orangnya minat, bisa juga. Tapi jahit itu lebih ke sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jasa jahit itu lebih ke butuh otak kanan, Bu. Bukan otak kiri. Otak kanan ya, karena jahit itu kan bikin pola, butuh kreativitas. Meskipun juga perhitungannya juga harus ada sih. Analisnya kalau bagus juga, tapi untuk membuat pola kan butuh kreativitas. Oke, kalau di perusahaan mungkin ini jadi kayak staff procurement itu juga cocok ya Mbak ya. Staff performance. Procurement. Apa tuh? Kayak yang nangin pembelian, tender, melayani, termasuk bisa ya. Oh iya. Mungkin.
aduh, di bahasa Indonesiain aja lah, saya nggak ngerti. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Pengadaan. Pengadaan, procurement, Astaga. ya benar. Nah, ya itu kali bisa juga ya, Mbak ya? Pengadaan bisa, karena dia berhubungan dengan bahan baku ya, Iya, atau terus administrasinya bahan juga baku kan kuat ya. ya di sini. Jadi kayak dia juga harus ngelihat kondisi Bisa, gudangnya. Iya bisa. bisa juga ya berarti. Jadi berarti sebenarnya kita harus banyak mencari tahu apa saja profesi-profesi sebenarnya yang terkait ini ya. Jadi kita wawasannya luas. Iya, betul. Makanya tadi saya merekomendasikan 2 website yang sering saya kunjungi, karena saya juga nggak banyak tahu kok sebenarnya. Jadi kalau sudah, apalagi kalau kita sudah dapat hasilnya dulu, bisa kita pelajari dulu, kira-kira saran apa ya yang bisa saya kasih. Nah, biasanya itu saya buka tadi kampus.kuiper.com sama Rencanamu ID. Itu. Jadi kira-kira orangnya teknik nih, ini kan kita kunci nih, ini anak teknik nih yang bisa memberikan pelayanan teknisnya ke orang lain, yang seneng gitu ngelayanin orang lain dengan kemampuan teknisnya. Nah, apa ya kira-kira? Oh, coba deh saya lihat di jurusan teknik. Nah, kemudian kalau misalnya Mbak Eka bisa tolong ini nama websitenya nggak? Tolong ya Mbak ya, dituliskan ya. Nah, jadi misalnya kalau dia ternyata suka di kesehatan, kalau teknis kan bidangnya inilah ya yang berkaitan sama mesin dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di kesehatan, ada nggak di dunia kesehatan yang hubungannya sama teknis? Oh ada banget, misalnya radiologi, tadi kan dia kan rekam medik, itu kan juga urusannya teknis ya. Terus yang ngurusin IPAL komunal. Nah itu baru tahu tuh kemarin saya tuh. Jadi ada petugas khusus yang di rumah sakit itu ngurusin tentang limbah-limbahnya, ya itu ya IPAL komunalnya gitu ya, ngurusin limbah, kemudian ya pokoknya dia standby di situ untuk memastikan bahwa limbah rumah sakitnya aman gitu. Terus Mbak kalau Wani, ya oh, silakan. kalau misalkan kecenderungannya dari 8 ini, misalkan networking, terus apa? Servicing ya. Servicing, terus yang GI itu gimana? Apa ya? Ya, servicing Misalnya sama yang G itu. Networking, servicing, sama networking, dia. servicing sama GI misalnya gitu ya. Iya, Dia iya, orang yang senang ketemu orang dalam rangka melayani, tapi di sisi lain pelayanannya itu aromanya itu aroma kreasi, aroma iya. mengadakan sesuatu yang belum ada. Ya entah itu membangun rencana atau memikirkan strategi atau mikirin ide-ide kreatif. Nah, kira-kira apa yang bisa dia lakukan? Maka dia bisa terjun di dunia media atau entertain atau jasa. Misalnya IO. Terus misalnya apa tuh kayak bikin buket-buket yang sekarang lagi buket hantaran lamaran. Itu kan jasa buat orang lain, tapi basicnya kreasi atau sesuatu yang belum ada. Mau diadain nih spesial nih buat Anda. Gitu. Saya rancangkan, saya bikinkan. Atau kalau dia misalnya seorang edukator, seorang motivator yang senang melayani, bisa jadi konsultan pendidikan atau konsultan karir atau konsultan bisnis gitu ya, tergantung temanya apa nanti yang dia senangi gitu. Kalau psikolog secara bisa nggak? Secara Kalau spesifik. psikolog lebih ke otak kiri, Pak. Oh, Gitu. Lebih ke sesuatu yang sifatnya logis teratur, runut. Karena psikolog perlu riset. Dia pakai sistem. Karena psikolog nggak ngarang sendiri gitulah ya istilahnya ya. Begitu. Jadi bukan GI. Justru nggak bisa ya. Ya lihat kalau memang GI-nya TE-nya kok TE sih? T dan R-nya teknik thinking dan reasoning-nya kuat, ya bisa jadi psikolog. Walaupun GI-nya juga kuat misalnya, nggak apa-apa juga. Tapi GI ini kalau dikaitkan dengan psikologi memang
apa ya, supportnya itu saya juga belum tahu bisa support di mana GI-nya untuk urusan tugasnya sebagai seorang psikolog gitu. Karena dia lebih membutuhkan kemampuan kinerja atau potensi yang ada di otak kiri, thinking dan reasoning. Begitu Pak Riki. Baik. Baik. Iya, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita main tebak-tebakan di contoh 2? Oh, tadi Bu Asiah ya. Jadi misalnya gimana sih cara menentukan 3 yang menurut kita bisa dipilih? Karena ternyata kalau ini kan cenderung dia banyak nih. Ada N, ada S, ada H, ada TE yang bisa dipilih, atau bahkan kalau mau E yang cuma satu nih, administrator, bisa nggak? Boleh juga. Jadi kita belajar kombinasi nanti, Bu Asia. Misalnya nggak usah S sama N, kita nggak pakai itu ya, kita coba nih bikin kombinasi baru. Headman, technical, elementary. Headman itu adalah orang yang bisa mengatur dan mengendalikan orang lain di urusan-urusan teknis dan urusan pengelolaan data atau dokumen. Nah, kebayang nggak tuh perannya apa? Kepala sekolah. Terus ya semua hal yang judulnya kepala ya. Misalnya manajer proyek. Terus mungkin ini dia kepala TU bisa jadi. Nah, itu kalau kita ambilnya headman atau mau apa ya? Oh, IO itu GI ya. Kalau event organizer dia butuh GI juga karena sifatnya kreasi. Oke, sekarang kita ganti. Kita ke contoh 2 ya. Nah, kalau di contoh 2 kita bisa milih TE, GI, sama S. Karena kebetulan dia ngumpul di area sebelah kanan. Potensinya yang kuat. TE ada QCA, safekeeper, operator. GI-nya ada designer, kreator, marketer. Servicing-nya kuat semuanya, caretaker, server. Kalau kita milih 3 ini adalah sosok anak yang daya berpikir kreatifnya kuat, kemudian dia juga senang menggunakan daya kreasinya itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya teknis, yang menggunakan alat, ya ada dia senang ada QCA ya, QCA ini tentang kualitas, dia memastikan bahwa kualitas produknya itu bagus, selalu terjamin gitu. Dia juga melihat potensi resiko ke depannya. Nah, tapi itu semua nanti dipakai untuk melayani orang lain atau memberikan pelayanan kepada orang lain atau buat ngebantu orang lain. Nah, kalau seperti ini kira-kira perannya apa? Atau jurusan yang ingin Bapak Ibu rekomendasikan? Silakan bisa ditulis di chat atau langsung on mic aja. Oke, ada di chat. DKV, oke. Oke, desain komunikasi visual. Modalnya desainer, kreator, ada operator ya, ada QCA, ada caretaker. Nanti untuk menerima desain dia juga memperhatikan, ada selektor di sini. Ketika dapat orderan desain, dia akan menyesuaikan sama benar-benar stylenya si pemesan ini kayak apa. Ada selektor di sini. Jadi orang ini tuh juga termasuk orang yang bisa melihat karakteristik orang lain, melihat keunikan orang lain. Jadi pelayanan dia itu benar-benar sangat ini ya, menyesuaikan orangnya. Jadi unik
subjektif, nggak mirip sama yang lain, jadi nggak umum. Dia bisa bikin setiap produk itu benar-benar cuman buat orang itu, gitu. Ada sisi uniknya. Pasti kayaknya kan seneng banget ya. Berasa memang produk ini diciptakan buat saya aja, yang lain enggak gitu. Arsitek itu desainer oke. Oh ya, arsitek bisa. Ada analisnya. Arsitek itu selain tentang desain, membuat desain bangunan, dia juga ada sisi mikir logisnya ya. Ya setidaknya bangunannya itu masuk akal gitulah ya untuk diwujudkan dalam dunia nyata, nggak cuma di atas kertasnya dia aja atau desainnya dia aja. Pembuat komik bisa. Apalagi pembuat komik ya. Gitu. Wah, kayaknya udah jago-jago nih, melihat sekilas aja udah langsung paham nih kayaknya arahnya kemana nih. Apalagi dia nggak terlalu suka ketemu orang, jadi lebih ke personal. Oke, mau lanjut atau masih mau diuplok-uplok dulu nih yang contoh 2? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke, ini ada 6 loh, saya bikin 6 tadi. Kita lanjut ke contoh 3. Ada analis, restorer, explorer, safekeeper, visionary, strategic, designer, server, caretaker, selector, arranger, komunikator. Oke. Silahkan dikasih saran, masukan, anak ini bagusnya ngambil jurusan apa yang sesuai dengan tipe kekuatannya dia. Wah, Teh Ayu, jangan lompat dong Teh, fokus dulu di nomor 3. S sama H ya? S sama H. Boleh Pak. Misalnya mau ambil servicing, headman, terus yang satu apa nih? GI gitu misalnya. Orang yang mengendalikan untuk melayani juga, mengendalikan, tapi dia itu dalam proses mengendalikan dan mempengaruhi orang lain itu sebenarnya tujuannya dalam rangka memenuhi atau melayani orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain atau melayani orang lain. Terus dia ini ya, mikir kreatifnya itu lebih ke tentang perencanaan atau masa depan atau menemukan cara. Ini yang lebih kita bisa lebih concernnya di sini. Mikirin masa depan dan juga mikirin cara untuk menuju masa depan yang mau dituju itu. Kira-kira apa nih? Project management. Bisa. Ke TM Dia lah. punya analis, dia punya restorer juga, dia punya explorer, jangan lupa. Konsultan lingkungan, siap. Coach. Tapi edukatornya sama motivatornya cenderung netral ke lemah ya dia. Kalau coach tuh gimana ya? Saya sedang membayangkan coach seperti apa dia. Psikolog, oke. Ada analis, ada restorer, ada safekeeper, ada server. Itu cukup buat seorang psikolog bantu. Terus spesifiknya lagi ya, psikolog yang punya visionary sama strategis tuh sekalian psikolog yang bisa ditanyain tentang rencana masa depan, planning gitu ya. Kedokteran, perawat, psikologi, HRD. Oke, kalau dunia dunia kesehatan oke, masuk. Perawat, oke, psikologi iya, HRD. HRD ini karena ada selektor dan arranger. Yang utama, kenapa HRD ada selektor, arranger, kemudian ada restorer juga. Jadi untuk ngatasin karyawan-karyawan yang mungkin performa kerjanya kurang bagus, bermasalah, gitu ya, dia akan bisa mikirin cara, ada strategisnya juga.
mikirin cara gimana nih sama karyawan-karyawan yang underrate nih, underperformance gitu ya, supaya dia lebih perform, lebih bagus kinerjanya. Nah, bagus nih, spesifikasi people development. Oke, Yang mau siap. kurban ya? Ya. Mana? Oh, kayaknya bocor lagi ya. Kita bukannya setelah kurban udah ada lagi. Kemudian konsultan karir. Ada, Mbak. Bisa. Konsultan karir. Ada strategic visionary, ada server, ada caretaker. Bisa. Iya kali. Lo mau yur sendiri Pak Iqbal kemana ya? Ada lagi. Ada lagi. Sudah cukup. Nah, kalau cukup, kita ke contoh 4. Nah, ini Teh Ayu langsung notice ya. Menarik sekali. Apakah ada yang notice juga kayak Teh Ayu? Apa yang unik dari contoh nomor 4? Nggak ada kuningnya juga, cuman merah tok. Ya, nggak ada kuningnya, nggak ada hitamnya, nggak ada abu-abunya juga nggak ada. Cuma merah tok dia. Nah, kalau hasilnya seperti ini, ada beberapa merdeka. Bener lagi. Agustusan ya temanya ya, merah putih. Iya, 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 iya. Jadi kalau ada yang bisa menjelaskan kenapa hasilnya cuma isi bagian pertamanya aja. Ya bisa jadi human error, ya atau nggak tahu lah ya, mungkin pas dia ngisi tiba-tiba listriknya mati atau gimana gitu. Nah, kalaupun hasilnya cuman kayak gini, enaknya ST30 tuh bisa diulangin lagi, nggak usah bayar. Kan gratis ya. Kalau kita mau mengupayakan lagi, anaknya suruh ngisi lagi. Gitu. Jadi kalau hasilnya cuma ada merahnya aja sama putihnya aja, yaitu tadi ada human error, bisa ada mungkin device error juga bisa, device-nya yang bermasalah gitu ya. Nah, kalaupun nggak memungkinkan untuk ngisi tes lagi, hasil kayak gini bisa dipakai nggak? Bisa. Gitu. Kita fokus di yang merah-merahnya dulu aja. Gitu. Dari merah-merahnya dulu ini, kita bisa konfirmasi dulu, beneran nggak nih? Beneran nggak dia komunikator? Beneran nggak dia motivator? Mediator? Apakah dia seorang marketer, strategis, administrator? Divalidasi aja dulu. Bahkan dengan informasi sesedikit ini, kita bisa memvalidasi dan beberapa yang bisa kita sarankan. Gitu. Kalau memang saat itu juga tidak memungkinkan untuk mengisi kembali. Gitu. Jadi fokusnya ke hal-hal yang memang sudah tervalidasi dulu dan memang yang sudah ada dulu. Gitu. Itu ya. Nah, kalau informasi sesedikit ini kira-kira ada saran peran, karir, atau jurusan nggak yang mau dikasih ke si contoh nomor 4? Silahkan ngisi chat dulu ya. Saya mau mengevakuasi bayi yang baru bangun tidur. Ada 15 poin, selamat mendengarkan. Kalau ada yang masih belajar, boleh disampaikan kepada kami. Marketing spesialis, Mbak Olia. Oh iya betul, bisa jadi. Ada lagi yang mau disarankan? Dan jangan lupa saran ini sifatnya itu masukan ya. Jadi teman-teman juga bisa menanyakan apa yang dia pikirkan tentang saran-saran yang kita tawarkan. Gitu. Misalnya komunikator, motivator.
Terus ada strategis. Boleh juga kalau mau disarankan masuk jurusan ilmu komunikasi gitu ya, nggak masalah juga sih. Nah, tapi pastikan dulu kita bertanya. Kalau di jurusan komunikasi, apa yang kamu pikirkan? Pernah ini nggak ngebayangin tentang belajar ilmu komunikasi nggak? Itu biasanya beberapa kalimat yang sering saya tanyakan ke anak-anak SMA juga sih. Karena mereka ternyata banyak yang nggak tahu tentang aneka jurusan. Ya kita aja kadang ya nggak tahu ya. Saya nggak tahu semuanya gitu loh. Sama halnya dengan anak-anak SMA itu. Bahkan di jurusan-jurusan yang umum, mereka ada juga yang nggak tahu. Ada juga yang nggak tahu jurusan psikologi itu ada loh yang nggak tahu. Sepopuler itu ya, overrated loh padahal itu. Tapi ada yang nggak tahu jurusan psikologi, belajar apa ya itu? Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan di contoh nomor 4? Cukup jelas. Jadi kalau ada yang hasilnya seperti ini, tenang aja. Kalau bisa disuruh mengulangi, mengulangi. Kalau tidak, kita fokus ke yang ada aja dulu. Sinematografi, perfilman, komunikasi jadi konten kreator. Wih, ya juga ya. Ada synthesizer, ada marketer, ada strategis. Oke, siap. Ya, lanjut di contoh 5 dan 6. Oke, sudah setengah 11. Oke, contoh 5. Wah, ini lumayan nih. Ada analis, restorer, produser, safekeeper, distributor, operator, marketer, desainer, server, caretaker, seller, mediator, commander. Wah, menarik, menarik, menarik. TE-nya banyak, technical, headman-nya juga banyak, servicing banyak. Ada yang mau menyarankan jurusan apa? Safety officer, safety officer. Itu yang kayak K3 itu ya Mbak Ika ya? Ya, Mbak. Oh iya bener, K3. Dia kan ada kan jurusan K3 tuh kuliah sekarang. Di Undip ada Ya, tuh. Itu juga saya baru tahu. Dulu saya taunya itu cuman kayak kursus gitu ya. K3 sekarang ada jurusannya di Undip. iya. Teknik lingkungan juga bisa jadi HSE. Oh dari teknik lingkungan ya. Oke. Oh iya ya nih, dia belajar teknik lingkungan juga bagus nih, ada restoran kan ya. Owner perusahaan. Ya, sebelum jadi owner kan kayaknya ya kecuali warisan sih ya. Kalau dia mulai dari nol, bangun perusahaan dari nol ya kayaknya dia juga butuh belajar yang lain juga ya. Tapi bisa jadi. Boleh, boleh, boleh. Community manager. Manager. Nanti dulu sebentar. Community manager. Sebentar, community manager tuh kerjanya ngapain ya Pak Rizky ya? Ya. Kalau tidak, mungkin ada yang bisa menjelaskan community manager itu tugasnya ngapain aja? Social planner, bisa social planner. Dia punya seller kan? Punya seller, punya marketer, tapi server dan caretaker-nya juga kuat. Oh, ngurusin orang di suatu perkumpulan. Oke, baik. Oh, bisa. Tapi arrangernya nggak kuat, Pak. Kalau ngurusin dalam rangka memanajemen orang-orangnya, kayaknya butuh arranger juga sih. Meskipun komennya ada ya, komennya ada. Tapi kayaknya masih memungkinkan juga sih menggunakan komennya ya. Ya, oke. Apalagi tadi arrangernya dibantu sama wakilnya. Wah, kalau gitu ya oke aja sih. Guru BP. Bisa, guru BP. Ini nggak ada yang tukang bikin kue gitu, nggak ada ya.
Ada produser, ada operator, ada caretaker, desainer nih bikin kue, walaupun kreatornya nggak terlalu ya, tapi dia bisa memikirkan rancangan kayaknya kue-kue yang lucu-lucu gitu sih, yang custom. Misalnya jualnya kue tart, tapi custom desainnya untuk acara apa gitu, mungkin bisa juga. Terus kan oke. Jualnya jual apa? Kalau berkaitan dengan desainer dan yaitu mungkin jual-jual yang sifatnya kreasi ya, pelayanan jual jasa yang sifatnya kreatif. Entah itu ngedekor atau misalnya tadi kalau orangnya suka menjahit, nah bisa tuh jualan baju, produksi sendiri, dan lain sebagainya. MUA, nah itulah pentingnya kita bertanya. MUA lebih baik kalau dia punya quality controller, tapi kalau nggak pun dia bisa mengembangkan caretaker servernya sih. Atau kalau ada selektor akan lebih membantu ya. Jadi MUA yang memang spesialis ngerti karakteristik, karena make up itu kan juga menyesuaikan karakteristik masing-masing orangnya ya. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau cukup, kita kita ke contoh 6. Silakan. Jadi dia operator, safekeeper, administrator, restorer, analis, edukator, motivator, ambasador, komunikator. Wah, networkingnya kuat semua nih. Diborong 4-4-nya. Mediator, caretaker server, designer. Diplomat. Iya, benar-benar. Diplomat. Ada lagi? Ilmu administrasi atau di ilmu perpustakaan juga bisa, karena kalau bekerjanya memang nggak semuanya di belakang layar sih. Bahkan kalau kita ke perpustakaan umum tuh ada bagian-bagian yang khusus terjun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi literasi, terus ada yang guide perpusnya juga. Sekarang perpustakaan kan keren-keren ya. Ada guide-nya yang bisa ditanyain, yang kayak customer service-nya yang maksudnya kalau pengen nyari buku ini tuh nyarinya kemana gitu juga bisa. Jadi walaupun dia pelajari ilmu administrasi atau ilmu perpustakaan yang sifatnya tuh kayak nggak perlu ketemu orang, tapi untuk karirnya ke depan ada bagian-bagian yang bisa dia isi karena networking-nya kuat ya, jadi dia senang ketemu orang. Mental health therapist, berat banget. Bisa analis, restorer, safekeeper, caretaker server ya. Ada komunikator juga, motivator juga. Mental. Oh iya, sini. Sama kakak. Gitu. Ada lagi? Ini dunia kesehatan jelas ada analis, restorer, safekeeper, rekam medik juga bisa, ada operator. Ada operator, safekeeper, server. Nah, ini bisa di jurusan rekam medik. Ya, sini. Praktisi TM. Semuanya bisa jadi praktisi TM, Pak Katria. Oh iya, saya. Praktisi TM mah semuanya bisa. Teacher, ya jelas. Jadi guru ya. Teachernya, Nah, menariknya teman-teman, guru itu kan macam-macam ya. Selain mata pelajarannya yang macam-macam yang bisa dipilih,
Juga segmen siswanya juga macam-macam. Ada yang mungkin performanya akan lebih baik kalau ngajar anak yang usianya sudah besar, ya mungkin SMP, SMA. Ada juga yang performanya akan lebih baik kalau dia ngajarnya anak kecil-kecil gitu. Nah, kalau di contoh nomor 6 ini dia bisa kemana? Kalau kita bicara tentang siswa yang diajarkan kira-kira kemana nih? Apakah dia cocok ngajar anak-anak, anak TK, anak SD gitu? Atau akan cocok ngajar yang lebih gede, SMP, SMA? Ya, dewasa. Ada yang jawab TK. Jadi kita polling aja kali ya. Kira-kira apakah dia cocok ngajar TK usia kecil atau usia dewasa atau yang lebih besar? Ada yang mau memberikan masukan lagi atau tambahan lagi? Boleh? Saya tunggu. Gak apa-apa. Usia kecil. Dewasa, Mbak Ira. Oke. Apa itu? Usia kecil, dewasa. Wah. Oh, seimbang ya. Baik. Nah, sebenarnya di contoh nomor 6 ini untuk rekan-rekan yang menjawab di usia kecil, mungkin karena melihat di sini ada selain edukator ya, ada motivator dan caretaker serta server. Nah, 3 tipe kekuatan ini mendukung sekali untuk melakukan aktivitas mengajar anak-anak usia dini atau usia kecil. Karena di anak-anak usia kecil kita tidak perlu atau belum membutuhkan kemampuan berpikir yang kritis dan logis. Ya, isinya cuma main, senang-senang, memotivasi, melayani mereka. Oh, melayani mereka kan gitu ya kalau anak-anak ya kelas 3 SD ke bawah lah. Tapi yang teman-teman yang memilih mengajar di usia dewasa memang karena didukung dengan ada bakat tipe kekuatan analis, kemudian komunikatornya juga bagus, kemudian juga ada restorer, safekeeper. Sebentar. Nah, jadi memang maka pilihannya nanti akan dikembalikan ke contoh nomor 6. Kira-kira mana yang lebih dia minati? Gitu. Apakah dia kebutuhannya, kalau di ST30 kan kita nggak ada urutannya ya masalahnya ya. Jadi motivatornya duluan atau analisnya atau restorernya atau mungkin caretaker servernya ini mana yang minat kan kita nggak tahu. Jadi kita serahkan kembali aja ke orang tersebut ya dengan tipe kekuatan motivator, caretaker, dia bisa mengelola siswa-siswa kecil, dengan analis, restorer, dia bisa mengelola siswa yang besar. Karena anak-anak yang besar itu kan sudah bisa diajak berpikir logis, urut, sistematis, gitu. Begitu teman-teman. Ya, terus karena banyak yang dewasa yang perlu direstore ulang. Wah, ini yang kemarin habis dari Pare ya, ketemu anak-anak SMA ya, Masya Allah. Mas Katria cerita dong, mumpung belum selesai nih. Mas Katria ini teman-teman habis ngisi di Kampung Pare ya, kalau nggak salah ada Mbak Ira juga di sana, ketemu sama anak-anak SMA. Boleh dong sharing sedikit tentang pengalamannya kemarin sharing ST30, talent mapping ke remaja. Bisa on mic nggak, Mas? Bisa.
Silahkan Mas Katria. Ya, ini sekedar berbagi aja, teman-teman. Saya 10 tahun di kampung Inggris Pare, ketemu banyak anak muda begitu yang sedang kuliah atau sudah kuliah tapi masih bingung gitu. Terus kemudian saya kembali lagi ke Pare dengan membawa ilmu talent mapping, ya ternyata benar-benar sesuai yang mereka butuhkan begitu. Dan saya benar-benar menghadapi pemuda-pemuda yang ya memang butuh banget arahan dengan menggunakan talent mapping ini. Jadi mereka ke Pare itu hanya killing time, hanya ngikutin orang-orang aja, padahal sebenarnya mereka ada yang benar-benar butuh Inggris, ada yang nggak butuh Inggris sama sekali. Jadi alhamdulillah kemarin ngadain di sana workshop talent mapping di sana tuh mereka ngerasain banget arahannya, manfaatnya dari talent mapping ini. Gitu aja. Wah, Masya Allah, keren-keren. Nah, ini jadi mungkin rekan-rekan yang mau ilmunya, ya gimana sih caranya memulai sharing-sharing gitu ya ke anak remaja, boleh. Silahkan diuber aja Mas Katria. Jangan buat dia nganggur. Ditanya ya Mas ya. Ya, Begitu, terima kasih Mas Katria. sama-sama Oke, Mbak Wani. baik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Kalau enggak, nih saya kalau belum ya sambil nunggu pertanyaan, saya mau menjawab pertanyaan via chatnya Mbak Rizka Komalasari. Semua bisa jadi praktisi TM, walau analitikalnya nggak kuat. Wah iya Mbak, jangankan analytical nggak kuat, thinking talents-nya lemah semua aja bisa kok. Jadi ST30 itu, bentar. Wah, saya jadi apa namanya? Jadi kepengen flexing hasil ST30 saya. Flexing ya Allah. Bentar. Nah, itu hasil ST30 saya, Mbak. Oh, enggak kelihatan ya. Kita gedein ya biar kelihatan. Nah, ini ngumpul aja gitu semuanya di atas. Nah, jadi sebenarnya yang bisa jadi yang cocok jadi praktisi TM itu yang seperti apa sih? Yang mau, yang niat. Nggak tergantung kekuatannya. Karena sebenarnya nanti segmentasinya gitu. Dengan hasil S30 ini kira-kira kalau dia bakal kayak gimana sih, nggak bisa mikir, analis treasury, thinking reasoning-nya lemah, GI-nya lemah, PE-nya lemah, elementary, ya ini jurnalis juga nggak tahu nih, dipertanyakan juga ya kayaknya. Kira-kira sering update status Facebook nih kayaknya nih. Nah, jadi kalau dia fokus di networking, headman, dan surfacing aja sebagai praktisi talent mapping, apa yang bisa dilakukan gitu. Yang pertama, kalau dari apa yang saya jalani sendiri adalah memang kekuatan saya tuh di motivator, edukator, ambasador, komunikator, di networking. Kekuatan saya di networking. Sama soft selling kali ya. Jadi kemampuan saya adalah meyakinkan orang lain bahwa talent mapping itu berguna. Gitu. Bahkan mungkin meyakinkan orang-orang yang apa ya, secara umum kayaknya dia tuh butuh TM nggak sih gitu loh. Nah itu kayaknya klien-klien saya tuh lebih kena ke ibu rumah tangga, ke teman-teman di pelosok, ke anak-anak SMA yang masa depannya tuh cuman bisa ngelihat pabrik doang karena ya nggak bakal kuliah, nggak bakal apa, ya paling saya bakal kerja di pabrik gitu aja. Iya betul, kalau mungkin tingginya lemah, prakteknya banyak menggunakan rasa. Ya. Jadi hadir karena sebenarnya begini, karena saya bisa dibilang lebih banyak bertugas di wilayah akar rumput, ya dorongannya adalah dorongan bahwa rumput yang menurut mereka nggak punya banyak pilihan produktivitas,
Ya, keterbatasan ekonomi, keterbatasan keterbatasan pendidikan, orang cenderung insecure, cenderung merendah diri ya, bukan rendah diri, cenderung menganggap segala sesuatu yang hadir dari kota itu wah banget. Itu tuh dunia saya banget gitu. Nah, di orang-orang seperti ini kita butuh meningkatkan rasa percaya dirinya bahwa dia itu juga keren, juga berharga dengan apa yang Allah kasih. Mereka juga walaupun pendidikannya nggak tinggi kan dikasih kemampuan berpikir. Kalau pastinya di wilayah itu ada orang hanya SMP tapi alis kuat, restrinya kuat, sehingga dia berperan sebagai bakul sayur, tukang sayur yang bisa mengelola keuangannya sehingga dari jualan sayur aja bisa naik haji, bisa beli sapi, bisa beli sawah. Administratornya bagus tuh. Ini kan sebenarnya juga apa ya, sebuah kelebihan yang tidak disadari karena ya aku orang desa, aku tidak berpendidikan. Maka saya sebagai praktisi bertanggung jawab untuk menunjukkan kepada rekan-rekan yang masih punya pemikiran seperti itu untuk melihat hidupnya dari sisi yang lebih positif dan bersyukur. Gitu. Saya kadang-kadang juga nggak, misalnya saya tidak akan bertugas di area birokrat atau tidak akan bertugas ngurusin startup, itu wilayahnya Mas Yusuf, Mas Mufli, Kang Jaka atau yang lain gitu. Atau misalnya di pasangan suami istri yang ruwet-ruwet gitu, kasih aja sama Mbak Ira lah ya. Gitu. Saya juga, kalau udah ruwet juga saya akan ini ya, mending sama praktisi yang lain aja, jangan sama saya. Kalau ruwet dikit saya juga pusing gitu. Jadi nggak masalah, apapun bakat kita, apapun apa ya istilahnya tuh, tipe kekuatan kita, kondisi kita bisa bertugas sebagai praktisi talent mapping dan kita bakal punya lahan sendiri gitu ya, Pak ya. Area bertugas sendiri yang mungkin itu nggak sama orang lain. Begitu teman-teman. Jadi jangan merasa insecure kalau waduh aku bakatnya cuma begini-begini kalau jadi praktisi talent mapping. Ya jangan ngelihat praktisi yang lain yang bakatnya beda sama kita. Ya jelas berbeda. Gitu. Nah, maka karena Abah itu pesannya selalu sama, bermanfaatlah, fokus pada kekuatan, udah fokus aja di situ, nggak perlu terlalu banyak melihat praktisi lain. Boleh melihat praktisi lain dalam rangka belajar ya, bukan dalam rangka ngiri ya. Aduh, dia bisa begini, aku nggak bisa. Ya jelas nggak bisa lah, orang beda. Begitu, teman-teman. Jadi, oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya sesi hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya, juga harapan saya sebenarnya teman-teman tuh bisa langsung segera praktek gitu. Kalau ada apa-apa, kalau butuh bantuan, bisa menghubungi teman-teman yang lain atau praktisi yang lain. Jangan sungkan untuk meminta bantuan. Jadi yang penting segera bertugas, sebanyak mungkin kita kasih layanan gitu ke orang-orang. Nanti kapan-kapan yang butuh gantian Mbak Eka ya, cerita gimana sih caranya memulai memflexing diri sendiri supaya orang tuh kenal kita praktisi talent mapping. Nah itu kayaknya cocoknya lebih ke sama Mbak Eka deh. Oke, siap. Nah, sip, asik. Ada jadwal sesi selanjutnya. Soalnya itu juga ini ya. yang nanya sama. Oh, gimana Pak Riki? Misal kalau saya kan belum mulai ini, Mbak. Insya Allah mau mulai ini, ya. Kalau misalkan yang emang tidak berbayar nih, misalkan ada tetangga nih, ya, yang mungkin saya perkirakan mereka butuh ya informasi ini, karena ada anaknya yang memang mau melanjutkan ke setelah lulus SMA ini. Mending pakai metode SWA atau ST30, Mbak? Kalau bisa diupayakan pakai ST30, Pak. Oke. Kecuali kalau kita melihat atau orangnya bilang bahwa pernyataannya sulit dipahami. Gitu. Jadi tergantung orangnya sebenarnya.
Oke. Mau pakai ST30 atau SWOT assessment tergantung. Jadi kalau misalnya kita sodorkan, Bapak punya form yang offline, yang versi cetak ST30 tapi versi cetak. Mana ya? Nggak punya Ada kok. saya. Oh iya, Oke, nanti Ustaz. Pak Riki bisa WA saya, nanti saya kasih Siap. Mangga. itunya. Jadi misalnya kita ke tetangga kita mungkin kalau akses HP gitu kurang memungkinkan. Nah, kita bisa kasih versi cetaknya. Ada tuh ST30 versi cetak. Jadi langsung milih, dicentang gitu. Nah, kita modal spidol warna-warni aja sih. Jadi misalnya merah, kuning gitu. Hitam atau spidol warna apa gitu ya yang melambangkan abu-abu itu bisa dipilih sendiri lah. Nah, dari situ nanti kita bisa perkirakan pemetaannya seperti apa gitu. Kalau memang orangnya bisa akses ke internet dengan mudah, ya ditawarkan ST30 di temubakat.com. Kalau misalnya yang mau kita bantu itu sudah sepuh, kan memungkinkan juga ya yang sudah sepuh nyobain, sudah sepuh, tidak terlalu mungkin familiar dengan istilah-istilahnya, boleh pakai SWOT assessment dengan bantuan pancingan ini ya, kalimat atau narasi dari kita gitu. Misalnya yang publik sama yang non publik, nanti narasinya seperti apa. Itu kan tetap kalau SWOT assessment harus dipandu ya untuk menjelaskan istilah. Siap. Makasih Mbak Uni. Nanti saya japri untuk mohon izin join. Ya, terima kasih. Bertugas. Itu ya, teman-teman ya. Baik, nanti insya Allah teman-teman tuh banyak yang pengen mulai tapi masih bingung Mbak Eka. Jadi kayaknya perlu dibantu secara sistematisnya atau diupayakan lebih dulu untuk bisa ngasih tahu ke orang lain ya, kalau saya itu praktisi yang bisa memberikan layanan untuk mengetahui karakteristik atau diri begitu. Terima kasih kehadirannya. Hampir 2 jam kita bareng-bareng, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uni. Terima kasih Mbak Uni. Terima kasih waktunya. Terima kasih Mbak Uni. Sama-sama. Ya, bisa ditutup mungkin Pak Muflih ya.